Halo, selamat bergabung di konten teman sepergaulan. Kali ini kita bersama orang yang penuh canda tawa, yang di sekolah sering membuat orang bahagia. Siapa lagi kalau bukan Bima Cakra Wardana. Gua kenal Bima ini kalau nggak salah di pas Semansa ya, Iya, iya. Terus sekolah kita SMA ya. waktu SMA. Dan first impression gua ngelihat Bima ini kayak orangnya tuh penuh canda tawa gitu, penuh kebahagiaan, ibaratnya selalu ingin membuat orang bahagia gitu. Nah, kalau lu ngelihat gua dulu first impressionnya gimana, Bim? Kalau kita apa awal pertemuan kita tuh? Gimana ya? Orangnya kayak asik, cuma agak kalem kayaknya. Iya, iya, Kayaknya iya, iya. sih. Iya, kita kan nggak tahu Iya, awal iya. awal ketemu kan. Iya. Iya. Kayak gitu aja sih. Tapi kebanyakan orang sih kalau lihat gua ada emang canda tawa gitu mungkin ada. Iya. Cuma kebanyakan orang ngeliat first impression pertama itu pasti awalnya nakal. Nah, itu. Iya. Ya. Gimana gak nakal coba? Badan tinggi, besar, Iya. tampang penjahat. Iya. Karena itu Gila. banyak. Jadi ya gimana ya, kalau soal kenakalan itu pasti orang lihat-lihatnya, oh ini nakal, oh bad boy ini. Iya, iya. Oh pasti sukanya yang macam-macam nih. Ya, Tapi pas orang kenal gua ya itu tadi canda tawa, canda tawa udah penuh kenal, kebahagiaan, selalu membuat orang tertawa. ya, hidup penuh dengan lawak Iya kan, itu, ya. tapi lu pernah nggak ngerasa ketika lu ngelakuin kayak gitu, misalnya lu ngerasa kayaknya gua fake deh, kayak palsu di depan mereka, atau kayak gini aja, lu kalau di rumah sama di sekolah emang kayak gitu atau enggak? Beda sih. Beda ya? Iya, ya. Ada ini. Beda sih. Beda. Ketika lu berada di sekolah dan di rumah, apakah seorang Bima tetap menjadi orang yang lucu ketika di rumah? Beda sih. Kalau soal di rumah agak pendiam kayak gimana ya gitu ya. Yang pendiam gitu ya? Agak pendiam sih. Tapi kalau di sekolahan ya orang gila lah. Ya udah, lepas aja gitu ya. ya kan? Iya. Gimana ya? Mau kita diam juga nggak bisa kayaknya. Pokoknya Iya. kalau ketemu teman ya maunya lawak-lawak aja Iya, terus kan. gitu. Ya. Kita gila lah intinya. Berarti ada perbedaan antara di sekolah dan di rumah. Ya jauh sih. Jauh banget. Berarti lo itu ngelepasinnya saat sekolah gitu ya? Iya. Betul. Kalau di rumah paling-paling sama bokap lah. Iya. Kadang-kadang bisa canda tawa, tapi ya jarang-jarang juga soalnya. berbeda Iya. sekali. Soalnya bokap tuh lebih ke kakak sama adik. Iya. Jadi nah bercandanya ke mereka doang gitu. Kalau gua mah ya biasa-biasa aja gitu. Berarti kan ada perasaan perbedaan tuh antara di sekolah dan di rumah gitu Iya. kan. Lu ada nggak ibaratnya di suatu waktu gitu pas di sekolah atau di rumah misalnya kan, Iya. gue ngerasa kayaknya capek deh gue ngelakuin membuat orang tertawa, membuat orang senang dengan adanya kita. Lu ngerasa nggak bahwa kayaknya gue ngemaksain, kayaknya gue kurang gitu, kayak gue terlalu memaksakan bahwa orang tuh harus bahagia bersama kita? Enggak sih. Kurang sih kalau gitu. Nggak ada pikiran seperti ya? Enggak. Cuma kalau di rumah biasanya kepikiran tuh kalau gua buat salah sih. Iya. Jadi di rumah tuh spesialis buat introspeksi diri. Oh, Kalau iya. ya kan kita apalagi kalau gua ya, kalau ketemu teman yang lain antara melucu atau ngebully teman. Iya, itu. Kadang-kadang kita kan tanpa sadar tuh karena kasihkan ngebully itu Tersinggung. ya teman kan jadi tersinggung, Ya. jadi marah-marah, jadi Ya. karena itu kan rasa gak enak. Ya, Jadi ya. pas waktu sampai rumah pasti udah rebahan itu kepikiran, oh kenapa gua kayak gitu ya sama teman gua, oh Iya. gimana perasaan dia, oh ini. Jadi kepikiran gitu. Tapi sambil gitu ya tetap, jadi waktu ketemu nanti gua perbaiki sendiri Iya. sih. Berarti nggak ada merasa bahwa capek deh gua ngelawak, nggak ada Enggak perasaan sih, yang enggak. capek deh membuat orang tuh senang. Berarti lu ikhlas aja gitu membuat orang tertawa bersama kita gitu. Iya, so pasti dong. Berarti Enggak ada beban Nggak ada persoalan beban itu, gitu ya? enggak ada beban. Soalnya kan orang senang, kita senang juga. Iya. Itu Ada energi. iya, karena itu dicari. Dan
menurut gua selalu sih sama Bima, kalau gua lihat Bima di sekolah atau di tongkrongan selalu ayo ngobrol dong, kayak selalu membawa gimana ya, selalu membawa suasana itu lebih ya kayak Agak cair lah ya, dikit cair lah ya, gitu cair gitu. hangat dikit lah Ya. kayak kita kan. Ada yang mungkin diam di tongkrongan, tapi Bima selalu menjadi spotlight gitu, jadi sorotan bahwa ayo dong ngelucu kayak gitu. Selalu sih kayak atau kalau gue ya di posisi lo susah ibaratnya ada suatu ketika gue ngerasa gue pernah di posisi yang ngelawak terus di Iya. sekolahan atau di tongkrongan, tapi pas di rumah kayaknya kurang deh, kayak capek aja gitu membuat orang tertawa, tapi mereka pernah ngeliat diri kita itu yang mungkin kita ini lagi rapuh gitu. Iya, Kita nih iya. butuh juga perhatian gitu, kita nih butuh juga ayo dong, bukan cuma kita aja yang ngelawak, kalian juga perhatiin kita gitu. Pernah nggak lo di suatu ketika berpikiran bahwa kayaknya gue aja yang care, mereka tuh enggak gitu? Enggak juga sih, soalnya gimana ya, semua orang kan berbeda gitu. Iya. Jadi gua tuh lebih ke orang tuh ngerasain aja, oh dia nih orangnya seperti ini, jadi Iya. nggak bisa dipaksain. Hmm. Orangnya pendiam ya pendiam. Iya. Kita kan yang gila kan emang yang gila-gila. Iya. Kan semua tongkrongan tuh kayak gitu, ada yang gila, ada yang diam, Iya. ada yang waras, ada yang gak waras. Ada karakternya, Ada gitu. karakter masing-masing. Jadi kita tuh ya saling pengertian aja. Hmm. Soalnya kan banyak juga teman kita kan gila-gila. Iya, iya, Ya kan gila semua ya. Iya, nggak semua, tapi nggak semua kan. Iya, iya. Jadi di kita tuh lebih cocoknya kan apa namanya ngelawak sama yang gila-gila juga. Iya. Jadi kan di situ kan suasana agak cair juga nanti. Hmm. Perlahan ya ikut alur aja pasti cair. Iya, berarti kalau gua tangkap ya, Bima itu kalau di rumah misalnya cuman untuk introspeksi diri, Nah, ya, that's right. nggak Betul. ada ibaratnya nyesal, gue kayaknya tadi terlalu gimana, terlalu berlebihan ngelawak Ya, atau enggak. terlalu Oh. kayaknya gue gak senang terlalu berlebihan gitu. Tapi bagus sih kalau misalnya kita merasa introspeksi gitu, Ya, itu itu sih. salut sih. Makanya gua sama teman-teman, gak usah teman sih, maksudnya kayak mantan lah. Iya, gitu. iya. Kalau di rumah mending introspeksi aja dulu diri. Iya. Mungkin kita di dalam bermasyarakat kan bergaul bersosialisasi kan ada salah ada sesuatu. Iya. Kadang-kadang kan orang ini banyak kita berbuat salah tapi nggak tahu gitu lah, nggak Hmm. sadar bahwa dia itu salah. Iya. Nah itu makanya aku sering sama teman atau yang lain tuh bilang lebih baik introspeksi dulu, kenapa kamu seperti ini, kenapa lu seperti ini, Iya. kenapa jadinya bisa begini, gitu. Iya. Supaya di masa depan janganlah kembali lagi gitu, Ya, seperti terulang lagi. Kadang kita tuh lupa bahwa rumah itu adalah menjadi obat untuk kita introspeksi gitu. Iya. Kadang betul. kita menganggap rumah itu sebatas ya tumpang tidur aja, numpang Iya, tidur gitu. numpang tidur, numpang istirahat, Numpang istirahat, tapi isi energi lagi. iya, tapi menurut gua rumah itu adalah tempat untuk kita introspeksi. Iya, tempat paling nyaman. Iya, kan? tempat paling nyaman, tempat kita untuk berpikir, kayaknya gue hari ini kurang deh, kayaknya gue hari ini buat kesalahan deh. Ya kan gitu. Rumah itu ya pokoknya tempat yang gitu lah, enak pokoknya Iya. buat kita memperbaiki diri lagi. Iya, buat kita jadi self healing lah ya, itu kan. Iya. Memperbaiki diri kita sendiri. Tapi ketika lo membuat orang itu senang di sekitar lo, pernah nggak ada salah satu teman yang mungkin nggak suka sama lo? Mungkin Bim terlalu berlebihan, Bim terlalu lu kurang, terlalu gimana gitu, ibaratnya langsung belak-belakan, gue nggak suka sama lo gitu. Kalau kayak Di gitu sih circle teman ya. agak kurang sih. Cuma kadang-kadang kita itu kan ngebully gitu. Iya. Ngebully kan kadang-kadang kita nggak cuma satu orang, kita bully ini keliling. Iya. Kadang-kadang walaupun orang yang ngebully kita bully juga gitu Iya. gitu. Kadang-kadang kan lawan-lawan dia tuh garing. Iya. Nah mungkin sesatnya gitu, wah lu garing men, lu ini. Iya. Gak lucu, wah ngelawak lu aja. Iya. Kadang-kadang cuma gitu aja sih, yang lainnya gak ada sih. Tapi lo ngerasa nggak bahwa ada orang yang mungkin gak suka sama lo? Ya mungkin sih. Ada nggak di suatu ketika lo nongkrong mungkin kayaknya orang nggak suka deh sama lakukan gua sama gua, mungkin juga ada nggak ngerasa di dalam visi itu? Atau mungkin lo cuek aja, ya mungkin gua Enggak sih, apa ya, adanya mungkin. aja gitu kan? Ya seperti itu mungkin apa adanya. Kurang ngerasain sih kalau orang nggak suka tuh kurang. Kecuali nggak sukanya tuh mungkin di saat gua berlebihan sih.
berlebihan, maksudnya ya ngebulinya berlebihan mungkin sampai ke hati itu aja. Iya. Ya, makanya itu kan kata lu tadi kan ketika sampai di rumah lu introspeksi gitu Ya, kan. kan itu introspeksi. Seorang Bima lo introspeksi gila. Boleh kan? Ketika di tongkrongan Bima itu adalah seorang yang ngelawak terus gitu kan, selalu membuat orang ketawa. Gilaan lah. Iya gitu. Ya kan ya gua itu sih kenal pertama kali Bima itu ya di tongkrongan di sekolahan gitu kan. Orangnya Bima, lu kalau masalah teman lu orangnya pemilih nggak sih? Selektif nggak? Kalau masalah teman, kalau pemilih itu- teman. Kalau itu sih enggak sih. Ya. Soalnya gua soal teman yang buruk paling buruk ada, Iya. yang paling baik juga ada. Jadi- Semuanya netral. Netral, ya. Jadi nggak ada- Ya, walaupun kayak di dalam kelas ya. Ada punya teman nih gua nih. Hmm. Punya kan ada lagi, biasanya di dalam kelas tuh pasti ada Ya. ada orang yang menurut kita terbelakang lah gitu, yang Ya, patut ya. banget buat dibully. Iya. Ya kan, nah, pasti ada tuh dalam Ada, kelas. ada. Jadi Walaupun nggak boleh, Ya, nggak boleh ya. nggak boleh Iya. ya. Ada itu teman tuh. Ya ini emang agak kayak gimana gitu. Jadi kan teman-teman yang lain nih Ya. pada suka ngebully dia nih. Hmm. Ya gua sih kadang-kadang emang suka juga ngebully gitu, Iya, emang iya, suka. iya. Tapi tetap gua tahu batas. Tetap. Soalnya gua tuh mikir kalau orang ini sudah emang kayak gini, gua agak gak enak gitu kalau Iya, ngebully. iya. Kecuali orangnya emang normal, gak ada apa-apa, gak ada masalah, gak ada sesuatu yang lunak. Iya. Baru situ gua ngebully habis-habisan. Iya. Tapi soal kalau orang emang sudah kayak gitu, jadi agak gimana gitu. Jadi walaupun gua ngebully dia, gua Iya. masih bisa temenan sama dia. Ya, itu intinya. Jadi orangnya tuh itu pun nggak terlalu risih sama gua. Iya. Kalau dekat sama gua atau temenan gitu. Sama sih kalau gua di sekolah di kelas tuh ya semuanya gue temenin gitu dari Iya. dari gini aja, dari orang yang mungkin pendiam nggak suka bergabung sama kita ya gue temenin aja gitu. Iya. Ya gue orangnya nggak pemilih juga mau itu nakal mau itu orang yang pendiam karena ya kita nggak tahu kedepannya juga sih Iya, ibaratnya karena gitu kan. banyak teman kan banyak rezeki. Iya itu kan ada timbal baliknya juga gitu. Enggak. Tapi itu kan sering-sering tuh ibaratnya membawa kebahagiaan gitu. Ini pengen gue tanyain sama lo kan ibaratnya lu pernah gak ibaratnya sedih? Nah ini lebih Nah. lebih deep nih. Lu pernah gak dengan keceriaan lo dan dengan kebahagiaan lo pada suatu ketika lu setelah mau pulang dari tongkrongan duduk di kamar mungkin atau di mana lu sedih kayak kita tuh tertawa tapi hati ini kosong. Oh, kalau gitu sih sedih. Ada nggak sih kayak gitu ibaratnya seorang Bima? Sedih gua sih bukan karena pertolongan atau gimana ya. Ya masalah cinta aja. Itu bukan masalah Iya cinta. masalah cinta boy. Ya, masalah pacar aja. Iya. Itu aja sih bisa kalau bisa sedih. Cuma gua biasanya kalau sedih ketahuan sih. Kan gua dalam kelas itu ribut. Iya. Ributnya bukan main tuh. Sampai pernah dulu gua kelas 1 kan dia jadi ketua kelas nih. Iya. Saking ribut saking nakalnya gua tuh diberhentiin jadi ketua kelas. Gila gak coy? Iya, sampai masuk BP. Pikir gara-gara murid paling ribut. Kan dulu kita waktu kelas 1 kan masih belum IPA IPS kan? Iya mesti ya. Apa gitu? Nah, dulu waktu IPA IPS dulu tuh juga gimana ya? Masuk BP nih. Iya. Masuk BP gua terus di situ ya di briefing lah istilahnya. Ya, dipilih. Dipilih. Kalau kita pilih ini masuk IPS, kalau kita pilih ini masuk IPA. Untung gua itu enggak bodoh-bodoh banget lah. Iya. Walaupun kayak gitu ya, agak smart lah kata gua Iya. karena. Jadi terus gua pilih yang satunya lagi. Jadi gimana pun gua ini emang maunya IPA. Karena gua tuh masuk ke berhitung, enggak suka ngapal. Jadi Oh gitu. iya paham. Nah, kan gitu kan gua nih orangnya pikir ya sampai masuk BP itu karena saking ribut kadang apa kan. Iya. Ya bandel lah. Bandel yang Bandel, cuma ya. enggak apa. Bandel tuh cuman ya gangguin orang, bukan Ya, yang gangguin hal orang. negatif enggak. Negatif enggak. Iya. Gangguin ribut-ribut gitu Ya. aja. Jadi nah, di saat gua sedih, sakit hati mungkin. Di situ juga gua pasti agak diam orangnya. 180 derajat lah beda dari yang Iya, biasanya. langsung Iya, berputar gitu Iya, ya. berputar. Biasanya yang gua ribut, misalnya bandar, suka jalan-jalan ini, tiba-tiba di kursi itu diam aja, merenung kadang-kadang sendiri. Iya. Ya, itulah. Jadi orang tahu kenapa Bim galau. Ini gitu. Ada gitu. Ya? Ada suka ya. Karena jujur aja gue nggak pernah ngeliat Bima itu galau gitu. Karena mungkin gue cuman sebatas teman tongkrongan aja gitu. Nggak sampai teman yang dekat gitu. Gak pernah gue ngeliat lo
ketika lu sedang galau, perubahan muka lo tuh nggak tahu gue kayak gimana gitu kan. Ya emang gue jarang sih kalau masalah galau ini lihatkan ke publik, jarang. Masa? Ya maksudnya kalau kita di tongkrongan Iya. jarang sih. Iya. Kalau soalnya kalau kita sudah dalam tongkrongan lah, mending happy, mending ngapain galau. Tapi, Iya kan? ya tapi pernah gue lihat di sosmed lo ibaratnya mau ngepost quotes. Oh, masalah itu lah. Itu tuh kayak gini. Kalau kita ngepost quotes itu salah satu indikasinya pasti galau. Iya. Betul nggak? Ya kebanyakan sih gitu. Kebanyakan gitu kan? Ya, kebanyakan Iya. gitu. Kalau kita ngepost quotes pasti ada lah perasaan galau tuh ada. Pasti ada kan mungkin coach ini cocok untuk kita hari ini kan kita mikirin itu. Nah, kan gitu kan ya. Itu. Ya, gua tahu. Tapi, Ya terus lah. tapi pelarian lo ketika lo galau ngapain gitu? Atau lo olahraga? Atau lo nongkrong? Jujur men, kalau olahraga gua malas. Gila, saya hampir kemarin keluar olahraga gua gila. Tapi apa pelariannya gitu? Pelarian? Entah sih ya. Paling main game, baca komik. Iya. Terus introspeksi diri lagi. Kok kenapa gua bisa sampai kayak gini? Kenapa masalahnya gini? Mungkin kalau kedepannya ketemu gini, gua harus gimana lagi biar enggak sampai kesedih lagi kayak gini. Tapi pernah nggak seorang Bima itu nangis? Pernah nggak? Ketika lo pacaran, lo nangis? Oh pernah sih, pernah. Sekali aja sih. Sekali ya, cukup sekali dan satu wanita itu. Pada mantannya terakhir atau yang? Bukan. Kalau mantan terakhir mah cukup Iya. kebanyakan sedih, cuma gak sampai nangis. Iya. Tapi kalau mau kata orang tuh sampai gini Iya. sering sih, hampir nitik itu Iya. sering. Cuma gimana ya, gua tuh orangnya nahan, gak mau nangis gitu. Walaupun di hati ini gimana gitu. Anjit gitu kan? Iya, gak mau sampai keluar air mata. Iya. Cuma gue bingung juga pas masalah yang gue nangis pertama kali itu juga nangis itu. Percaya nggak percaya cuma satu tetes air mata. Iya. Karena nggak bisa lagi nahan, mungkin kan gini kan, nampung di sini mungkin nggak bisa lagi. Jadi satu aja yang tetes itu. Itu pertama kali lu nangis? Pertama kali sih. Kalau soal oleh wanita, kalau dalam mungkin keluarga ya sering. Beda lagi ya? Iya beda lagi. Kan kita keluarga kan ya mungkin ada cekcok dikit sama bokap nyokap kan. Apa karena itu ibaratnya lu ngeluarin semua kebahagiaan lo terhadap teman itu? Apakah karena ada masalah? Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ya. Apakah ketika lu mengeluarkan lawakan, Ya. apakah itu ada sangkut paut juga ketika lu di rumah itu? Enggak Apakah- sih, enggak. Enggak. Ya? Enggak sih. Rumah ya santai-santai aja. Enggak ada yang Wah, enjoy aja. Enjoy aja. Mumpung kadang-kadang ya. Kalau lagi rame sama aja lawakan kadang-kadang. Berarti ketika lu pacaran berapa kali lu nangis? Sekali itu aja. Satu kali itu aja. Tapi kalau sedih ya bisa ditanya. Pasti sedih. Iya, Sering. sedih lah. Sering. Kalau sampai nangis cuma satu ya itu tadi gua nahan gitu. Anjir. Ya kemarin itu gua nangis kayak gimana ya? Ini walaupun baru nih pacaran nih baru, mungkin ya 1 bulanan. Ya. 1 bulanan. Tapi di posisi ini, mantan gua nih, kami beda agama nih. Ya. Beda agama. Terus kan nyokap bokap dia tahu nih, kami pacaran. Awalnya sudah beberapa hari itu dia nih agak gimana gitu. Cuma kan dia nutup. Iya. Kan tahu bokap nyokapnya mau disuruh putus. Iya. Dianya gak mau. Nah terus ya gua gimana ya, karena teman gua sih dia mutusin gua tuh juga, dia nangis cok. Nangis. Iya, gua kan juga masih awal pacaran kan lagi Ya, masa-masa hangat-hangat bahagianya ya. hangat-hangatnya. Ya. Nah itu rasa nggak mau pisah men, Iya. lagi bahagianya kok kenapa gak ada masalah, nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah, tapi penyebabnya mungkin karena Ya, beda itu agama, tadi, ya, beda agama tadi ya, kan. putus kan, kita nggak tahu ke depannya kan beda agama kan agak Iya, susah sih. agak susah juga sih kalau beda agama. Hmm. Kalau di negara kita ya. Iya, negara kita beda agama ya susah. Iya susah. Ya kalau lu tanya gua, lu sering nangis? Ya sering sih. Tuh, Sering kenapa sih, nih ya. Ben? Kalau boleh tahu Kalau Ben. gue sering nangis ya mungkin masalah kehidupan.
ya pasti misalnya cewek lebih parah sih, misalnya cewek sih kalau gua ya. Oh, Misalnya iya. cewek anjrit ini orang sama dia gitu. Oh, diselingkuhin nih? Atau gimana? Enggak juga sih selingkuh, mungkin statusnya nggak pacaran, ibaratnya dekat aja Oh, gitu. dekat. Cuma Kan- agak berlebihan gitu ya? Ya, karena gue itu orangnya overthinking. Oh. Apapun Susah. sekecil apapun gue pikirin gitu. Iya, iya. Karena gue tuh selalu overthinking. Misalnya kayak gini aja, karena gue masih kuliah, orang udah kerja, gue selalu overthinking. Ibaratnya perbedaan itu tuh selalu gue pikirkan, aduh, gue masih gini-gini aja gitu. Oh, iya. Gitu nah. Terus Paham. kalau misalnya pacaran, anjrit orang bisa dapetin itu, kok gue gak bisa ya? Kayak gitu. Emang Anjrit. susah sih. Gua sih sama. Walaupun udah kerja, tapi tetap kerja kita kan gimana ya? Cuma kayak gini aja. Iya. Penghasilan kecil, cukup buat diri sendiri aja. Itu kadang diri sendiri aja kita tuh merasa nggak cukup Iya, gitu iya, kan. iya. Sama, gua kadang overthinking. Cuma overthinkingnya tuh ya gimana ya? Kapan, gimana caranya supaya gua nih bisa kayak orang lain, bisa yang lebih gitu. Ya lebih ke depan gitu kan. Ya, cuma satu penyakit gua pemalas. Iya. Itu gua sadar mau maju ke depan tapi malas. Oker. Ya astaga, padahal kita sadar kita ini pemalas. iya. Gua nih beberapa Tapi kali mau sukses gitu ya. Iya, tapi mau sukses gimana kan bodoh. Iya. Aduh. Berarti seorang Bima itu berpikir tuh kayak ibaratnya gua kayak insecure gitu kan. Iya. Kayak orang udah lebih sukses, gue masih gini-gini aja. Padahal mungkin gini aja sih. Mungkin orang yang kita pikirkan itu bisa jadi iri juga sama kita. Kita aja nggak tahu mungkin Ya, mungkin karena sih, kita terlalu mungkin. overthinking. Padahal orang yang kita pikirkan itu bisa jadi dia punya banyak masalah, Iya. ya kan, punya banyak ya ibaratnya problema lah itu kan. Tapi kita aja mungkin yang terlalu berpikir banget gitu kan. Iya, karena setiap orang kan standar keinginannya berbeda-beda. Nah itu Iya. itu. Kadang-kadang itu kita nggak punya ini, orang punya ini. Nah, Tapi kita ingin juga kayak gitu. Cuma ini kita nggak bisa miliki. Nah, ada plus minusnya ya, kan. plus minusnya aja. Ya makanya itu kita janganlah insecure gitu kan, walaupun susah. Jangan insecure kalian ya. Insecure boleh bro, Iya. cuma satu, buat dirimu lebih positif, Nah, lebih itu. baik lagi. Lebih baik lagi. Jangan insecure malah bikin lu down. Iya. Gua juga sering gitu, bilang ke teman gua atau siapapun yang curhat sama gua nih, Iya. entah itu dulu kan pacar, mantan atau apa tuh, jangan segala sesuatu tuh yang bikin lu insecure atau apa tuh malah bikin lu down. Jangan. Iya. Jadikan sebuah insecure atau sesuatu masalah tuh jadikan motivasi Iya. buat lu bisa lebih baik lagi ke depan. Makanya kata gua tadi, apa tadi namanya, Introspeksi. ya introspeksi diri itu buat motivasi diri sendiri. Iya. Oh, gua gini, jadi gua harus gini, Iya. harus gini. Nah, gitu aja sih. Jangan segala sesuatu dibikin malah jadi down. Terus Iya. nanti obat kita lagi Harus udah semangat kuat. gitu. Sakit kan butuh obat. Iya. Obatnya itu. Ya itu introspeksi tadi. Iya. Karena menurut gue kita tuh pasti ada insecure. Kita nggak mungkin nggak pernah insecure. Iya, Dan gue pasti. merasakan itu juga. Karena kita boleh juga sih insecure, tapi kita harus merubah gaya hidup kita gitu. Kita nggak mungkin juga insecure terus itu kan, nggak ada Pasti. perubahan dari diri kita gitu. Ya kita harus ya ikuti zaman, ikuti alur gitu. Jangan sampai kayak kata Bima tadi membuat susah gitu kan. Iya. Gitu. Harus itu, bro. Iya. Tapi kalau gue lihat lah lu pacaran lama terus ya. Enggak sih. Baru satu kali doang sama yang terakhir. Yang Itu terakhir aja ya? paling lama. Gila emang. Enggak. Tapi paling lama berapa tahun? Itu sih 1 tahunan. 1 tahun, Cuma kita putus 1 tahunan. Ada lagi nyambung, cuma nyambung itu nggak ada status, men. Nggak ada kata kita balikan lagi, enggak. Tapi lu pacaran mulai SMA atau SMP? SMA. Pertama pacaran nih. Pertama pacaran ke SMP gua. Itu gitu juga sama kakak kelas. Iya. Gua juga bingung. SMP gua beri ke mata. Kok bisa ada orang suka sama gua kan? Iya. Apalagi kakak kelas bingung. Apa yang dilihatnya? Padahal di SMP malah lebih bandel lagi. Mungkin orang melihat lu kayaknya apa adanya, jujur gitu. Iya sih, gitu Mungkin sih. seorang melihat itu. Tapi
Berarti lu mulai pacaran SMP ya? Ya, pertama kali dari SMP. SMA udah berapa mantan? Oh, kalau mantan cuma 2. Di SMA ya? Iya, kalau gebetan banyak. Berarti kalau di... Hah? Kalau di SMA banyak? Kalau pacar Iya pacar. 2 aja. Cuma kalau mantan gebetan banyak. Kalau mantan tuh nggak usah lah, ya berarti pacar aja. Iya, pacar. Boleh. Berarti kalau masih bisa dihitung pacaran. Masih. Gue orangnya gimana ya? Kalau pacaran misalnya kan gue serius nih. Iya. Gue dari dulu sih, dari kecil gue Serius. kayak dapat dari SMP. Gue kalau pacaran tuh kalau bisa nih pacaran nih, walaupun gimana orangnya, kalau bisa sampai nikah men. Gue gak mau pacaran cuma buang-buang waktu. Berarti lu dari dulu udah serius aja gitu pacaran? Serius. Anjrit. Gua pacaran Serius, SMP lu selingkuhnya 5 men. Lah, gila lu. Anjrit. Sampai ke gap di warnet anjrit dia. Lah, gue gak bisa gitu bro. Soalnya gue pikir juga gimana ya? Mungkin efek kebanyakan lihat film atau gimana Iya, gitu kan. iya. Jadi gue selalu mikir gini bro. Kalau gue nih, kayak lu tadi selingkuh mungkin, Iya. selingkuh. Gue mikir gimana perasaan tuh cewek kalau gue selingkuh. Iya, itu nggak boleh itu tuh. Nah, itu kan. Masalahnya gitu. Jadi gue nih orangnya gimana ya? Merasakan gitu. Bila orang sakit kayak gini, kayak gimana kalau itu gue yang disakiti. Ya, bener. Makanya tuh gue gak mau nyakitin cewek. Bahkan sama mantan gue dulu juga kayak gitu bro. Gue agak susah sih. Malah kalau cari masalah tuh hampir nggak ada sih kalau dari gue. Saking gue gak mau dia tuh tersakiti karena gue. Biasanya kalau lu putus apa karena ceweknya atau lu ya? Ceweknya sih. Oh, Tapi- gini gue tangkap gini Bim. Berarti kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Berarti lu ini terlalu baik di Enggak mata sih. mereka. Bukan itu. Gue ini Apa karena mikir selingkuh? nggak pernah. Kalau selingkuh ya. Jadi gini bro. Dari gue pacaran nih sampai yang mantan terakhir nih. Iya. Gue tuh punya masalah yang sama, Hmm. yang kenapa bisa putus. Ya. Jadi semua tuh sama masalah keluarga juga, sama buat kalian ngisi masalahnya keluarga. Iya. Gue kan nggak juga ngelihat agama dia ini, gue nggak mau karena beda agama nggak. Di mana gue nyaman sama tuh orang, ya gue deketin, gue pacarin kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu milih mau dia cantik kayak enggak kayak gitu. Kadang-kadang kita ya gue orangnya tapi munafik sih kalau nggak lihat dari fisik udah munafik. Iya. Cuma kalau lihat dari fisik ya cuma gimana? Kalau orang dari mana turun ke hati kan? Menurut gua itu dari mana turun hati itu cuma rasa suka bro. Iya. Nah kalau rasa cinta itu dari hati naik ke mata bro. Dari Lu- perasaan lu. Iya, lu kalau udah cinta, lu lihat gimana pun ceweknya, lu berasa wah, oh cantik pun enggak. Iya. Kan namanya juga cinta. Ya itu sih. Berarti lu dari dulu udah serius aja pacaran ya? Serius bro, Iya. gak main-main sih. Malas gua kayak Kalau gitu. gue dulu main-main masih, dan sekarang gue nyesal sih ibaratnya anjing. Gue dulu mempermainkan perempuan gitu kan, walaupun itu nggak boleh sama sekali. Ibaratnya ketika lu ngianati perempuan sama aja lu ngianatin ibu lo, itu kayak Ya, gitu kan. ya, Sakitnya gitu sih. Walaupun ini agak sedikit bullshit. Bangke bullshit. Enggak itu. Itu bercanda. Ya, gue selalu sih ibaratnya lu dari dulu serius pacaran gitu kan. Iya, serius. Gue dulu kayaknya masih enggak gitu kan. Tapi kalau di umur sekarang sih gue serius. Ya, jelas. Kalau ada yang mau serius sih gue. Ya, kita Itu kan yang- udah tua. Iya, Ya. itu yang di belakang tuh amboy serius juga aja dia gitu kan. Ya, Ya gitu gua bro, serius cuma dari semua itu cuma masalah keluarga bro, sampai ya akhirnya sama mantan gue yang terakhir ini bro. iya. Kan gue ini ceritain, sempat nih kami tiba-tiba nih, cuma salah ceweknya sih, bukan salah ceweknya juga. Ceweknya nih nggak mau bilang kalau keluarganya itu cuma salah paham. Jadi keluarganya nih mikirnya gua nih ngajak dia yang enggak. Dia nih kan dulu lagi bosan ya, lagi apa nih, dia nih punya warung gitu bro. Iya. Gua temanin nih di warung Hmm. ya udah ada bapaknya nih, kebetulan nyokap sama kakak-kakaknya lagi pergi keluar kota, jadi sama bapaknya, jadi gua nemenin dia nih di warung. Kebetulan itu dari sore ya sampai isya lah kalau nggak Iya. salah. Jadi kan gua disuruh pulang nih sama bokapnya nih. Ya gua gua pamit, tapi di situ ya agak mungkin bokapnya agak sinis, agak cekcok sedikit.
Iya. bukan cekcok sih. Ya agak marah-marah sedikit sih mungkin ke guanya. Gua Iya. mungkin ya udah lama gitu, cuma ya itulah sampai akhirnya kan itu tuh besoknya itu tuh hari Minggu bro. Iya. Hari Minggu kan libur bro. Hmm. Jadi ini dia nih sama teman kelasnya nih, teman kelasnya nih semuanya pergilah ke wisata gitu. Iya. Kebetulan ke wisata tuh seharian bro, dari pagi sampai ke sore. Iya, iya. Dia ini udah pamit ke bapaknya, ke bokapnya nih. Cuma pamitnya tuh ya agak, Pak, gua pergi ya sama anu ini. Iya. Bapaknya ini cuma sekilas dengar, Iya, cuma sekilas. ya itu nggak pamit benar-benar, cuma pas keluar pintu Iya. langsung Pak ini Pak. Nah itu dikira bokapnya, gua yang ngajak tuh anak tuh Oh iya, iya, iya. sampai sore nggak pulang-pulang. Jadi kebetulan itu tuh rumah dikunci bro. Jadi dikunci, dia nih nggak bisa balik ke rumah. Jadi besoknya kesini bro, Iya. nginap tempat teman, baju teman, tas teman, buku teman. Itu masih sekolah ya? Waktu sekolah ya, waktu sekolahan nih. Iya, iya, iya. Nah kan baru pulang sekolah baru balik ke rumah. Hmm. Itu ada keluarganya. Di situ bro masalah terjadi. Gara-gara gua dikira anak yang gak beres bawa anak orang sampai kayak gitu. Jadi masalah sempat karena mau putus nih kami dua. Iya. Jadi gua pikir gini bro di rumah, lah kenapa ya hidup gua gini amat lah. Semua pas perasaan dari pertama pacaran sampai pacaran yang ada ini putusnya gara-gara keluarga, entah nggak direstui karena beda agama gitu kan. Iya, iya. Ini gara-gara masalah ini. Dalam situ sempat gua mikir bro buat berhenti pacaran karena mikirnya bodoh lah, apaan ini nggak direstui nih gua pacaran nih kalau masalahnya tetap sama. Iya. Kayak anggapan tuh Tuhan tuh beri syarat, lu jangan pacaran dah, gak boleh pacaran tuh, gak boleh. Tapi di sini kami bukannya menjelek-jelekan keluarga Iya, itu yang enggak ya, tapi enggak sih, enggak. kalau gua di pihak keluarganya mungkin juga Ya mikirnya sih protektif. ya protektif. Mungkin anak cewek juga ya, bro. cewek juga kan. Tapi berarti di situ ya ibaratnya titik terendah lo. Ibaratnya gua udah mau pacaran lagi dah. Ya sempat mikir gitu sih. Tapi ya untung-untungnya tuh gua tuh udah pikir mau putus. Iya, iya, iya. Untungnya yang cewek nggak mau. Udah katanya backstreet aja, diam-diam. Ya oke lah, gua juga sayang sama itu cewek. Iya, 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 iya. Jadi kami backstreet aja sih. Sampai Sekarang ya? tahun. Enggak sekarang sih, sekarang udah enggak. Anjir lu. Enggak. Berarti lu tipe orang yang cemburuan gak sih? Cemburu ya cemburu, cuma enggak sih. Jadi gini, maksud gua. Ibaratnya gini, ketika mantan lo itu nongki sama temannya gitu. Ya, Lu ibaratnya overprotective nggak? enggak sih, enggak pernah. Enggak ya? Enggak pernah. Kecuali satu, dia mungkin agak kelebihan sama tuh teman cowoknya. Iya. Mungkin gue bisa marah, tapi nggak pernah sih. Karena gue tahu, mungkin kayak lu sama dia nih, lu sama dia teman dekat. Iya, iya. Nah, gue kan sebagai cowok mana semusul masa lah itu tuh teman dekatnya, Iya, itu iya. sahabatnya maksudnya. Masa gue sudah larang-larang apa gue cuma pacar bro. Iya, iya. Apa ngelarang hubungan orang, apalagi itu teman dekat. Ngaranya kita hidup pun butuh seseorang, butuh berdampingan. Kita kan makhluk sosial. Iya. Entah itu cewek cowok, harus pasti ada makhluk sosial gitu. Jadi gue nggak pernah, kecuali gue lihat mungkin dia peluk atau apa, nah itu baru gue Nah, itu. marah itu. Tapi kalau lihat gitu bohong sih kalau gue gak cemburu. Iya, iya. Cemburu pasti panas. Cuma satu, gue dalam otak gue, janganlah, mereka itu teman. Iya. Masih wajar kok, masih gak ngapa-ngapain kok. Iya, iya. Ya itu udah santai aja kok. Cemburu itu pasti sih. Pasti. Cemburu itu wajar. Tapi jangan cemburu buta. Iya, Ya, iya, iya, kan? iya. Seperti lagu. Iya, jangan cemburu buta. Ya, cemburu itu wajar sih. Kita dalam pacaran mesti ada cemburu lah. Ya pasti. Cemburu itu ibaratnya karena kita ya supaya pacar kita ini nggak macam-macam. Nggak macam-macam. Ibaratnya ngefilter pacar kita tuh gimana orangnya gitu. Tapi jangan juga kayak gua kan ngebebasin lu sebagai pacar malah Iya, semena-mena. jangan bebasin Enggak lah, juga, iya. jangan juga sih, nggak baik. Ya saling komunikasi lah. Intinya saling percaya juga. Saling percaya. Lu harus tahu di mana batasan lu. Ini pacar lu, ini teman lu. Lu harus tahu di mana batasinnya. Dia sebagai teman, yang satu ini sebagai pacar. Iya, iya. Lu harus tahu di mana porsinya gitu. Anjay. Seorang Bima yo. Ngomong kayak gini deep talk banget. Ya ini, lu kan ngomong ke gua gitu kan. Nah, Iya. makanya nih, ada kata gua yang pacar gua yang sampai bikin gua nangis. Iya, iya, iya. Itu kan walaupun cuma 1 bulan sih. Iya. Dia gini bilangin sama gua.
waktu itu sumpahnya gua baru gini loh nemu orangnya. Nah kenapa pikir gua, lu kalau saat lucu gitu nah. Iya. Saat gua gimana lu perhatian banget gitu. Iya. Tapi di saat lu serius banget gitu, lu bisa kasih solusi, kasih saran, Iya, lu bisa nenangin gitu. Nah gua nggak pernah gitu kok dapat orang kok sedewasa ini padahal umurnya cuma segini, padahal gua dulu dia katanya pernah pacaran sama anak kuliahan. Dan kita kan siapa anak kuliahan kan mungkin 2-3 tahun 4 tahun kita sekitar. Iya. Tapi dia kok nggak sedewasa lu gitu. Iya, pemikirannya lebih jauh gitu kan. Iya kan, lu kok tahu banget gimana cara gitu sih. Nah, Apakah seorang Bima itu iya. Tenang, Bro. Kita lanjut terus. Apakah seorang lagi asik nih, Bang? asik banget pembahasan nih bro. Apakah seorang Bima itu ketika di tongkrongan berbeda saat bersama pasangannya? Apakah dia tetap ngelawak juga, tetap membawa kebahagiaan ya, ceriaan gitu. Sama sih sama Sama aja nggak ada perbedaan. Tapi mungkin kalau sama di pacar mungkin agak direm-rem lah gitu. enggak juga sih, cuma agak lebih usil sih kalau ke pacar. Iya. Lebih cuma usilnya cuma ke pacar aja sih, cuma ya agak feelnya agak beda gitu lah. Gimana ya, susah sih gua ngejelasinnya. Di umur lo sekarang apa sih yang mungkin saat ini pengen lo capai lagi? Kalau sudah dapat pekerjaan, apa sih yang lagi Itu sih pekerjaan lebih baik, yang lebih ideal gitu ya? iya. Gua mikirnya gini bro, ini bukan masalah tentang cewek sih, gua mau cari pekerjaan lebih baik. Gua masalahnya mikirin anak bro. Iya. Gini aja bro, aduh gimana ya, agak aneh sih, punya pacar aja belum, punya istri belum, malah mikir anak kan. Itu Gimana agak gitu jauh bro. sih, Agak jauh kan sih. bro. Cuma gua gini bro, mikirnya kalau cewek mau sama kita, walaupun kita gini, ya mungkin terima kita apa adanya. Iya. Walaupun kata orang jangan sama bikin cewek itu susah, sedangkan orang tuanya bikin cewek ini supaya wah lebih bahagia ini. Jangan juga begitu susah. Tapi gua pikirnya sih, kalau cewek mau nerima kita kayak gini ya berarti dia nerima padanya, dia mau sih hidup susah senang sama kita. Tapi tetap aja gua mau juga bagian tuh cewek, tapi sama juga kayak gua bilang tadi, anak ini gimana, gua ngerasain bro dari kecil dulu, gua gak bisa ini, gak bisa beli itu, di sini. Iya. Gua mikir kalau gua kayak gini hidup sama istri susah apalagi anak. Iya. Kalau bisa anak ini lebih daripada gua dulu. Itu sih. Iya, berarti harapan lo untuk kedepannya ya mencari pekerjaan yang Lebih bagus mungkin dan ya. positif. Ya ibaratnya bisa membeli anak lah gitu Ya, kan. anak istri Anak pasti, istri. tapi lebih ke anak kayak gitu Ya. ya pikirannya. Terus Bima ya. Tapi Ya. ada gak sih, ini terakhir pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ada gak sih seorang Bima itu mempunyai penyesalan dalam hidupnya? Selama Ikam membuat orang bahagia, membuat orang tertawa, apakah selama hidup Ikam, umur berapa sudah? 21 bro. 21 tahun ini, apakah ada merasa penyesalan dalam hidupnya? Penyesalan semua satu bro, janganlah jadi orang pemalas men. Iya. Berarti itu ya? Iya, penyesalan itu malas. Bukannya apa, gue jujur biar kayak gini, waktu sekolah gue ranking 3 bro. Iya. Di SMA Semansa SMA 1 gue benar sih, kalau kelas 1 gue ranking 21 22. Iya. Cuma dari SMP gue selalu dapat peringkat sih 1 2 3 tuh pasti. Iya. Cuma di SMA itu gue malas. Jadi pas kelas 1 itu alhamdulillah kelas 2 nya itu gue bisa ranking 3. Itu aja, gue sadar bahwa diri gue nih kalau mau belajar, kalau mau berusaha, gue ini bisa bro, Pasti bisa. bisa jadi lebih baik lagi. Jadi gue kan, kita lulus SMA tuh banyak bro, ikut tes, Iya. ikut ini. Nah itu gue sadar bro, bodohnya gue tuh gak mau belajar waktu itu. Jadi waktu tes itu malah gagal. Oh, iya. Itu penyesalannya, jangan jadi orang malas kalau bisa lebih. Berarti seorang Bima itu penyesalan terbesar dalam hidupnya itu ya adalah jadi orang yang pemalas. Iya itu sih, sakit lu bro, jadi orang pemalas sakit bro. Banyak loh penyesalan bro. Terus sepanjang hidup 21 tahun dia cuma menyesal karena dia pemalas.
nggak bisa diobatin lagi. Nggak bisa diobatin, nggak bisa dibalikin lagi, itu udah Susah bro. salut sih itulah. Tapi dengan adanya penyesalan ya kita harus imbangi juga dengan bersyukur gitu. Iya itu. Jangan juga kita merasa menyesal lalu kita melupakan syukur yang telah Tuhan berikan kepada kita Iya, gitu kan. Kan Ya, banyak lewat-lewat ya. yang lain. Bisa. Karena kesempatan ya ada lah di depan kita, tapi tinggal kita aja yang mungkin mau ngambil atau tidak gitu kan. Iya, berusaha atau enggaknya juga. Ya, saat lu tidur aja mungkin ada kesempatan apa, kesempatan lu hidup. Iya betul. Lu bisa mati men di saat tidur. Ya menurut gua bersyukur ketika lu bersyukur dengan keadaan lu, ya lu bersyukur juga dengan orang yang di sekitar lu. Iya. Ibaratnya lu berdamai lah. Ya, berdamai dengan keadaan, dengan Ya, sekitar. ya, jadi seorang Bima dia orangnya apa adanya. Dia pernah nyesal dalam hidupnya, itu pemalas lah kata dia kan. Dia orangnya selalu membawa kebahagiaan, selalu riang, dan gue selalu setuju sama Bima menjadi orang yang apa adanya gitu. Jadi terima kasih Bima Cakrawardana.